Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadul Mushtaqin, kebun orang-orang yang rindu kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Faqala al-muallif hafizahullahu taala an Utbah bin Abd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad. Tidak ada seorang pun muslim yang kematian 3 orang anak. Malam yablughul hingsa, selama anak-anak itu belum mencapai usia balik, illa talaqqawhu min abwabil jannati thamaniyah, kecuali anak-anak itu akan menjumpai atau menyambut bapaknya tersebut dari pintu-pintu jannah yang berjumlah 8. Min ayyiha sya'a dakhal, dari mana saja pintu-pintu tersebut dia boleh untuk masuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini untuk bab menunjukkan bahwasanya pintu jannah ada 8. Ini babnya masih bab tentang babul jannah atau abwabul jannah, ya, pintu-pintu jannah. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya seorang muslim yang kematian 3 orang anak yang belum balik, yaitu nanti anak-anak tadi akan menyambutnya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, bebas dari mana saja pintu jannah dia boleh masuk. Nah, kata-kata muslim di sini meskipun artinya adalah lelaki muslim, tetapi hukumnya juga berlaku untuk wanita muslimah. Jadi bapak, ibu sama akan mendapatkan fadilah ini. Adapun Nabi mengatakan muslim, laki-laki muslim itu bisa karena waktu itu kasusnya ada seorang sahabat Nabi yang sedih dan karena dia kematian anaknya. Nah, beliau beliau menghibur dengan hadis ini. Dalam Islam, laki-laki dengan perempuan itu adalah disamakan hukumnya. Sabda Nabi SAW, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal, tiada lain para wanita adalah saudari kandung para laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa laki perempuan dalam Islam hukumnya disamakan. Kemudian di sini ada kata-kata salasatun minal walad, 3 anak. 3 ini tidak harus, karena kaidahnya mengatakan, kaidahnya saya tulis ya supaya bisa dihafalkan, al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum, artinya bukan membatasi ya. Jadi 3 ini bukan berarti harus 3. Karena sahabat Nabi SAW ada yang bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Beliau mengatakan 2 juga. Kemudian sayangnya sahabat tidak melanjutkan pertanyaan, bagaimana kalau 1 anak? Tetapi oleh para sahabat diberi komentar bahwasanya seandainya dia bertanya 1 pun juga akan dijawab oleh Nabi bahwa 1 anak pun juga mendapatkan fadilah ini. Kemudian di sini ada kata-kata malam yablughul hingsa. Anaknya syaratnya adalah anak yang belum balik. Bagaimana kalau anaknya sudah balik? Nah, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat ya tidak mendapatkan fadilah ini. Tapi pendapat yang kedua mengatakan kalau kematian anak yang belum balik mendapatkan fadilah ini, maka kematian anak yang sudah balik pasti lebih mendapatkan fadilah ini. Karena kalau kita kehilangan anak yang belum balik, ini hanya kita kehilangan 1 saja, yaitu anak itu. Tetapi kalau kita kehilangan anak yang sudah balik, kita kehilangan 2. Kehilangan anak tersebut dan kehilangan bantuan yang sudah dia bisa berikan kepada orang tuanya. Dia sudah bisa membantu orang tuanya, karena mati maka bantuan ini berhenti. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mudah-mudahan pendapat yang kedua ini benar. Kemudian hadis kelima, an Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabba ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Apa itu? Ada 2 pilihan ya. Pertama, antumatta bihi umrak, bahwasanya engkau disenangkan oleh Allah dengan anakmu seumur hidupmu, artinya anakmu enggak ada yang mati. Aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah, atau pilihan yang kedua, kamu besok tidak datang pada pintu-pintu jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak, kecuali kamu dapati anakmu yang mati tadi sudah mendahului kamu untuk membukakan pintu itu untuk kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nah, hadis ini termasuk hadis sababiyah, yaitu hadis yang memiliki sababul wurud. Sebagaimana ayat Al-Qur'an ya, ada yang memiliki sababun nuzul. Maka hadis ada 2 macam, ada hadis yang ibtidai, ada hadis yang sababi. Sababi artinya ada sababul wurudnya, ada sebabnya kenapa hadisnya muncul. Adapun ibtidai tanpa sebab. Demikian juga ayat Al-Qur'an, ada yang sababiyah, yaitu ada sebabnya kenapa turun ayat tersebut, ada juga yang ibtidaiyah, yaitu tanpa sebab Allah menurunkan ayat tersebut.
Nah, di sini sebabnya adalah ada seorang nabi tidak disebutkan, ada seorang sahabat nabi tidak disebutkan namanya, dipanggil oleh nabi di sini ya fulan, tapi tidak disebutkan siapa namanya ya. Dia terlihat sedih karena anaknya mati. Maka oleh Nabi SAW dihibur. Wahai sahabatku yang kematian anak, kamu lebih suka mana? Anakmu masih hidup seumur hidupmu, artinya kamu mati duluan, atau ya anakmu mati seperti kejadian hari ini, tapi nanti di waktu di akhirat kamu akan disambut oleh anakmu masuk pintu jannah. Nah, ini cara menghibur Nabi SAW dengan mengingatkan kepada masalah pahala atau masalah akhirat. Dan inilah semestinya seorang muslim melihat sesuatu berdasarkan hakikatnya ya. Kalau melihat dohirnya ya memang menyusahkan anak mati, tapi tolong melihat hakikatnya, coba melihat hakikatnya, bahwasanya hakikatnya ini adalah satu pahala yang besar, satu fadilah yang besar akan ditemukan oleh orang yang kematian anak ini. Nah, ini sesuatu yang akan menyebabkan kesedihan kita jadi tidak dahsyat nih. Tapi kalau kita tidak mengetahui hakikat ini, tentu kita akan sangat susah sekali kematian anak kita. Tapi kemudian dari sini juga diambil pelajaran bahwa kalau ada orang yang susah, hendaklah kita menghiburnya. Dan ini termasuk amalan yang sangat besar pahalanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling manfaat. Menghibur ini termasuk manfaat ya. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan tudkhiluhu ala muslim, yang kamu masukkan kegembiraan itu kepada seorang muslim. Jadi ada yang sedih, dihibur sehingga dia menjadi tidak sedih, menjadi gembira. Ini ahabbul a'mal, amal paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Qadha'ul Hawaij, juga Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya, dan hadis ini dikatakan hasan oleh Al-Albani. Hadis ke-6, an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menafkahkan sepasang di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu jannah, ya Abdullah hadza khair, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan, maksudnya silahkan masuk lewat pintu ini. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah, siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad, siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad untuk masuk jannah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu rayyan, bukan pintu puasa tapi pintu rayyan, karena puasa itu artinya menahan diri dari makan minum, padahal di dalam jannah sudah tidak ada lagi puasa ya. Nah, maka malah justru diberi nama rayyan. Rayyan itu hilang dahaganya. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah, siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Artinya dia ahli dalam semua kebaikan. Salat juga ahli salat, jihad juga pakar, puasa juga ahli, sedekah juga banyak. Nah, maka Nabi mengatakan na'am, ya, boleh juga dibaca na'im ya, ada dua bacaan di sini. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap bahwasanya kamu wahai Abu Bakar termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu jannah tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan contoh-contoh pintu jannah. Ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu rayyan, ada pintu sedekah, tergantung amalannya. Nah, kalau kita perhatikan amal soleh itu kan banyak sekali. Maka ini isyarat bahwasanya setiap amal soleh ada pintu-pintunya. Ada pintu tilawatul Quran bagi orang yang ahli tilawatul Quran. Ada pintu ta'limul ilm bagi orang yang ahli dalam mengajarkan ilmu agama. Wallahu alam ya. Ini adalah isyarat dari hadis ini. Karena itu muncul pertanyaan, kalau hadis sebelumnya tadi mengatakan bahwasanya pintu jannah ada 8, sementara hadis ini menunjukkan bahwa pintu jannah adalah sesuai dengan amal soleh yang dilakukan, maka amal soleh jumlahnya lebih dari 8. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Nah, mengkompromikan antara dua hadis ini adalah sebagaimana mengkompromikan antara dua hadis yang bicara tentang tingkatan di dalam jannah. Tingkatan di dalam jannah disebutkan bahwasanya ada 100 tingkatan ya, mi'ata darajah. Inna fil jannah mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam jannah ada 100 tingkatan. Tetapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tingkatan dalam jannah
tidak 100 saja, tapi lebih. Inna adada darajil jannah adadu ayil Quran. Sesungguhnya jumlah dari tingkatan-tingkatan dalam jannah adalah sejumlah ayat Quran. Ayat Quran kita ketahui ada 6.666 jumlah ayat yang kita kenal ya. Faman dakhalal jannata mimman qara'al Quran lam yakun fawqahu ahad. Maka siapa yang masuk jannah di antara orang-orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, maka di atasnya sudah tidak ada lagi orang yang lebih tinggi darinya. Hadis ini sahih secara mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha, tetapi bisa dikatakan adalah marfu'un hukman karena dia ini bicara tentang masalah gaibnya. Nah, maka berarti dua hadis bertentangan. Satu mengatakan derajat jannah sejumlah ayat Quran, satu mengatakan derajat jannah ada 100 derajat. Nah, mengkompromikannya gimana? Para ulama katakan yaitu derajat yang inti di dalam jannah ada 100, sementara yang cabang-cabangnya ada banyak. Nah, demikian juga bisa kita jawabkan dalam dua hadis yang sedang kita bahas tadi, bahwa pintu jannah yang inti adalah ini, ats-tsamaniyah, ada 8. Sementara pintu-pintu jannah yang lain, yang cabang-cabang, maka ini ada banyak, sebagaimana banyaknya amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu pelajaran yang lain ya, bahwasanya kalau kita ingin dipanggil dari semua pintu-pintu jannah, caranya gimana? Anfaqa zaujaini fi sabilillah. Nafkah sepasang di jalan Allah. Nafkah sepasang ini sebagian orang menerjemahkannya dengan salah ya, yaitu memberikan contoh kalau menafkahkan motor beserta bensinnya itu sepasang katanya. Bukan begitu. Karena Nabi SAW sudah menjelaskannya sendiri, wala itra ba'da arus. Kalau sudah ada penjelasan dari Nabi, maka penjelasan dari selain Nabi sudah enggak berlaku ya. Apa kata Nabi? Dalam riwayat Nasai disebutkan, in kana ibilan faba'irain. Kalau dia infaknya unta, maka infak 2 ekor unta. Kalau infak mobil zaman sekarang berarti 2 buah mobil, motor 2 buah motor, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.